Hanya puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan, saya ya siap Mami. Ya, saya menyaksikan kebaikan Tuhan gitu. Tuhan percayakan penginjilan di Kota Salatiga ini, khususnya akhir-akhir ini untuk anak muda gitu. Kalau kemarin itu memang kami agak sedikit nggak fokus gitu, tapi ya karena kita harus sepakat sevisi, setujuan gitu untuk fokus. Berapa kesaksian gitu, yang teman-teman juga lihat juga gitu. Kayak memang menginjili anak muda itu, wah gimana ya? Perlu banyak kontekstualisasi, perlu banyak apa ya? Banyak cara gitu lah. Harus mendekati untuk ya untuk pokoknya bisa ngobrol gitu loh. Gak mungkin tiba-tiba langsung ini nggak bisa gitu. Kayak aku belajar Roh Kudus gimana gini gitu. Ada rasa malu, ada rasa takut gitu. Tapi semuanya itu dalam kendali Roh Kudus gitu. Satu kesaksian, eh, apa ya? Sebenarnya ya, belum seberapa sih, nggak ada apa-apanya mungkin gitu. Tapi saya rindu untuk lebih lagi gitu, supaya Tuhan bawa lebih lagi gitu. Supaya teman-teman juga terberkati lewat kesaksian saya. Satu hari waktu itu dari Sabtu atau Jumat gitu, saya pergi gitu. Kan Roh Kudus suruh. Pertamanya bingung juga sebelum papi mami sampein apa tentang yang harus fokus ke anak muda sekarang gitu. Itu tiba-tiba kita dibawa aku sama Ramanda tuh kayak kita Tuhan ini kemana keliling di sana mau bawa bensin ketemu orang kok kayak nggak terbuka udah berapa hari itu minggu-minggu itu kayak nggak terbuka gitu terus jalan ke arah Kemiri aku juga bingung kok anak-anak muda semuanya Tuhan gimana ini gitu kan lewat-lewat gitu tapi kayak nggak tahu lah apa tiba-tiba emang benar hari itu diomongin tentang anak muda terus Tuhan gimana Roh Kudus gitu terus besoknya lagi minggu depannya lagi udah melayani lagi keluar siang-siang terus muter lagi habis dari Kemiri kemana Tuhan satu itu impresi Pancasila gitu oke kita jalan lah sama Ramando ke Pancasila jalan sambil basaro kan sambil doling sambil berkatakan terus panggil jiwa-jiwa apa menangisi jiwa-jiwa kalau kata Kak Dimas juga sering ngajarin saya gitu saya juga banyak belajar dari hambanya ini juga terus satu sambil di Pancasila aku lihat Kak Dimas sudah main bola sama yang lainnya sama Maji sama yang lainnya gitu main bola terus oh ya waktu itu Ramando kalau nggak salah lagi doa atau gimana gitu terus aku Tuhan ini di mana gitu kamu duduk di situ hah gitu ya udah aku taat aja lah aku duduk gitu di satu tempatnya kayak tempat mainan anak-anak gitu duduk terus ketemu sama satu anak pertamanya anak SMP 9 gitu kayaknya waktu itu aku lihat tunjukin fotonya Kayus sudah kenal gitu waktu itu Kayus pernah sharing ke sekolah oh gini-gini tahu ngobrol tapi yang anak satu itu dia lagi ngobrol sama anak yang lainnya gitu terus itu saya ngobrol sama anak SMP 9 ini minta nomornya kontak namanya Jayden kontak-kontak nanti kalau ada Holy Ground ikut ya gitu aku lihat flyer dia langsung oh kakak yang Holy Ground itu ya gitu ya nanti kamu ikut ya gitu terus dia share ke grup sekolahnya terus tiba-tiba anak ini samperin kan anak ini udah pergi pulang itu aku lagi main HP anak ini tiba-tiba nyamperin Roh Kudus yang mana berarti bener anak ini langsung kamu ada ML nggak kata-kata gitu aku juga kaget juga gitu gimana harus kontekstualisasinya Tuhan yang mana iya ini anaknya gitu aku bilang terus harus nyampein apa gini-gini banyak kalau pokoknya nyampein sesuai apa ya kontekstualisasi kamu gimana gini-gini kok kamu di luar situ ya kata anak yang sebelumnya itu dia sering ditemuin di jalan-jalan gitu bahkan Kak Glosiri katanya pernah lihat sama Kak Nathan sering di ini juga Kak Debbie juga sering lihat itu namanya Marcel juga aku masih tanya Tuhan juga sih hari ini dia nggak ikut karena tadi pagi diajak dia nggak mau gitu kalau kemarin-kemarin kan ada anaknya di sini mau gitu tapi aku bilang Tuhan gimana gitu kayak agak ada keselnya dikit gitu gimana ya hati anak muda itu rasanya agak berat memang gitu untuk ini apalagi dia tuh kayak agak berkebutuhan khusus gitu kalau normal dikit itu bisa gitu kalau ini kayak ih gimana ya Tuhan aku Tuhan di baru pertama kali aku nanganin yang seperti ini gitu kan kayak berserah sekali gitu mau marah dia nanti malah kepahitan kayak dia tuh ada latar belakang background dia pernah kayak aku di motor kan kamu dalam namanya biar Roh Kudus biar dia jujur Tuhan dia kayak bohong gitu kuliah tapi kayak baca tulis aja belum bisa Tuhan aku bilang gitu berarti kayak aku suruh baca Alkitab kemarin kan dia malah coret-coret malah ini Tuhan Alkitab pun malah hilang lagi pas hari itu pas Senin kemarin juga aku udah turun ke bawah Tuhan kok dia nggak ada gitu kayak udah bawa apa minjem motornya Jeremy ya kan terus Tuhan gitu ini konfirmasi tapi terus pas Jumat kemarin lagi ketemu lagi gitu terus kayak Tuhan gini itu dia masih banyak luka-luka masih banyak apa ya kepahitan gitu
pernah jadi cerita gitu, dia dari pesantren tuh sebenarnya. Dia tuh Islam sebenarnya gitu. Tapi dia kayak pura-pura jadi Kristen gitu. Atau gimana. Soalnya anak-anak di lapangan itu yang kemarin pas main bola itu. Dia, ini Islam loh kak, Islam loh kak. Loh, itu kayak bohong-bohong gitu loh. Kayak pura-pura gitu. Aku bilang Tuhan nih, biar dia jujur Tuhan gitu. Main bola malah emosi lagi, aduh. Nama baik kita malah tercoreng lagi, aduh. Udah kita bareng, kamu jangan ngomong kotor gitu. Anak-anak situ kan pada main bola, main ini semuanya. Terus gini-gini, mau ributan, maafkan gitu, maafin. Terus hari itu, kemarin tadi malam juga tuh main PS gitu sama dia. Tuhan nih ngomong apa, gimana gitu. Aku lihat aku juga mapping hidupnya sih. Kayak aku lebih ke pendekatan, lebih lanjutnya lebih Tuhan gimana gitu. Aku juga gak ngerti. Ini buang-buang waktu atau gimana Tuhan aku gitu. Kayak susah sekali rasanya harus ada di terobos gitu. Kayak tangisin lagi gitu. Selain kemarin juga memuridkan, Ramando juga. Kita datang pas Mawi bilang samperin ke rumahnya, effort dikit gitu. Itu ke sekolah juga ke sekolah apa ke rumah gitu lintang gitu itu sih kayak mendoakan lagi tiba-tiba dibukakan ada tantenya lagi sakit semuanya kita ke rumahnya gitu sakit paru-paru basah nggak tahu kenapa akhir-akhir ini pada batuk sakit paru-paru basah lain sebagainya nggak ngerti kayak Tuhan mau buat apa gitu tapi saya percaya gitu ada kuasa Tuhan yang dinyatakan gitu itu sih yang mau saya sampaikan ya penuh dengan perjuangan sih mungkin Kak Dimas bisa lanjutkan semua. Iya. Kelanjutan dari Kak Yehuda. Jadi waktu itu Kak Yehuda memang kami bagi Kak Yehuda sama Kak Mando. Terus Kak Dimas ini sama Kak Maji dan Kak Bima. Nah waktu itu memang hari Sabtu setelah pemuridan yang adik-adik datang ke tempat ini dimuridkan. Kami berdoa bergumul untuk cari anak-anak muda. Bergumul anak-anak muda, minta anak-anak muda. Yang datang memang Tuhan itu bersyukur jadi penghiburan gitu. Jadi benar Pap Mami sering sampaikan kamu rindukan, kamu ingin pasti Tuhan jumpakan gitu. Seberapa kamu mengingini, seberapa kamu itu juga mendapat itu. Kami minta gitu. Bahkan kadang kami juga megang-megang pohon Tuhan, ngelus-ngelus pohon. Jiwa-jiwa Tuhan, anak-anak muda Tuhan. Kak paham itu Bema, Maji mungkin ini. Kak Dimas ini udah kayak orang. Tuhan, ya itu. Terus singkat ceritanya itu kami mau sampai di alun-alun Pancasila. Kalau kemarin kalian adik-adik tahu ada namanya Wisma yang biasanya kemarin kita KKR. Nah, sebelum itu sampingnya. Jadi di kanan jalan gitu kebetulan itu ya nggak kebetulan karena emang kita mengingini Tuhan pertemukan ya. Ada satu adik itu bermain bola dan di situ tiba-tiba adik itu ngelihat kami dan kami sapa. Pertamanya kami sapa, terus akhirnya kami mulai untuk masuk. Ada Kak Bema, Kak Maji akhirnya ikut main bola. Terus kakak coba ngobrol sama adik ini. Dia punya kakak. Dia jadi ada 2 saudara yang main bola ini nomor kedua dan ada satunya. Satunya ini sedang duduk main handphone. Kak ajak ngobrol, pendekatan. Memang benar buat terus. Apa yang Papi Mami sering ajarkan di kampus, tanya Roh Kudus. Itu juga yang sebenarnya jadi kunci untuk kami berjalan, bergerak. Tanya Roh Kudus ini bagaimana. Akhirnya ngobrol-ngobrol, singkat ceritanya adiknya ini punya sakit. Sakitnya itu, tumor itu. Jadi ada benjolannya bisa benjol di luar kulit. Tapi ada juga benjolan yang di dalam kulit gitu. Kami ngobrol-ngobrol, terus akhirnya didoakan. Ada Kak Maji yang mendoakan. Mana Kak Maji? Oh ya itu. Kak Maji yang mendoakan. Akhirnya Kak Maji mendoakan, Kak Maji minta nomornya biar bisa di follow up. Nah setelah itu waktu udah selesai di situ kami Roh Kudus pimpin untuk kami ada di lapangan Pancasila sekitaran alun-alun. Kami minta lagi untuk anak-anak muda ini. Nah itu tadi yang Kak Yehuda sampaikan. Kami ketemu awalnya itu 3 anak-anak yang main bola. Akhirnya kami samperin, kami main bola. Kalian mau main bola, ajak main bola. Setelah main bola tiba-tiba yang ngaso. Terus Kak Bema, Kak Maji sampaikan kebenaran, sharing bagiin hidup. Jadi waktu di sela-sela kami main bola itu ada adik dari sebelah timur itu datang lagi 2 anak. Lama-lama datang lagi. Akhirnya rame. Kami main bolanya itu akhirnya rame. Mainlah bola kami. Kami main bola suruh-suruhan di situ. Ya memang benar kata Kak Feni itu sambil olahraga ya. Tapi dalam itu lebih dari itu memang kami rindu untuk tadi bawa adik-adik itu.
Akhirnya terus kami main bola, sambil di sela-sela main bola memang kami terus belajar untuk bagikan hatinya Tuhan untuk kota ini. Ajak mereka untuk ikut KKR. Terus itu akhirnya kami buat satu grup. Nah itu. Dan kemarin Sabtu ya Kak. Kemarin Sabtu main lagi gitu. Dan ada adik-adik juga yang datang gitu, yang lebih. Yang ada anak-anak yang sebelumnya dia ngundang ajak lagi. Namun memang yaitu apa yang pemimpin gitu untuk Kota Salatiga, bawa anak-anak muda, dibawa kepada Tuhan, jadi prajurit, penuhi api Roh Kudus. Sebenarnya itu yang jadi poin utamanya, tidak hanya sekedar main bola. Sebenarnya ya sharing, masih ada waktu, 37 menit, 36. Kemarin itu main bola, sore-sore, kami sama Kak Mandu ternyata juga sama-sama belum makan seharian. Main bola, pusing pala kakak. Tuhan. Tapi bersyukur dari situ penting ada Yesus yang disampaikan Kak Mandu. Nah itu poinnya, sambil bawa adik-adik itu bagaimana Tuhan minta tolong Roh Kudus terus ingin nih, minta pimpinannya biar itu tadi, biar jadi prajurit. Memang semua karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau kamu tidak punya pengertian, kamu akan gampang terombang-ambing. Apa itu pengertian? Pengertian itu kamu harus ngerti, tahu dasar, alasan, dan tujuan kenapa kamu melakukan sesuatu dalam hidupmu. Melakukan apa? Misalnya, kenapa kamu semester 1 terutama kalian sudah ibadah tadi di kampus, turun lagi ke Salatiga. Kalau kamu tidak lakukan dengan pengertian, kamu tidak akan mau melakukan itu. Atau nanti kamu akan berhenti di tengah jalan, atau kamu akan merasa capek, ada temanmu yang ngomong, kamu ngapain? Kamu kan sudah ibadah di sini, sama aja. Saya tidak berkata ini lebih atau bukan. Tapi kamu harus tahu kenapa kamu melakukan ini. Karena kalau kamu lakukan tanpa pengertian, ya kan, nanti akan ada satu titik, setan itu akan bisikin kamu macam-macam lah, lewat pikiran, lewat perasaan, lewat omongan orang lain, dan semuanya yang membuat kamu mempertanyakan. Dan kemudian orang itu, karena dia tidak punya pengertian, dia jadi bisa marah, dia bisa kecewa, dia merasa macam-macam lah ya. Akibatnya itu bisa macam-macam Tapi yang paling jauh ya orang itu kemudian merasa dimanfaatkan, merasa nanti pahit, merasa kemudian dia dibohongi, merasa dia bodoh dan semuanya macam-macam. Karena dia tidak melakukan dengan pengertian. Jadi kamu harus tanya sama Tuhan. Kalau kamu belum ngerti, ada kakak-kakak yang dulu juga pernah melakukan yang sama, yang diajari sama kakak yang lain. Jadi saya mau minta, tolong, saya nggak tahu apakah masih dilakukan, kakak-kakak ini yang weekend, tolong sore, minggu sore, 1 jam aja, yang laki ketemu yang laki, yang perempuan ketemu yang perempuan, yang datang di hari Minggu. Supaya ketika ada yang saya sampaikan, kalian belum mengerti, kakak-kakak ini kalian bisa tanya kepada mereka, tadi kok papi ngomong begini, maksudnya apa? Atau kalau mereka tidak ada pertanyaan, ya kalian jelaskan dengan pengertian yang kalian punya tentang apa yang papi sampaikan. Karena itu akan menolong. Ya. Karena orang, kenapa ya? Ya maksudnya. Karena itu akan menolong, karena orang itu tidak bisa langsung. Misalnya gini, kamu mau belajar matematika, ya kan? Tapi yang ngajarin kamu profesor, buat apa sih? Kamu kan cuma belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2, ya kan? Yang ngajarin anak lulus SMP aja bisa kok. Oh dia bisa berhitung itu kok, ya kan? Tapi ketika ada profesor datang, buat apa? Saya cuma 1 tambah 1. Jangan. Ada sesuatu yang dia datang, dia ngajarin kamu, dan kemudian kamu mungkin belum terlalu tahu, tapi kakakmu ini bisa menjelaskan, karena dia lebih mengalami lebih dulu atau belajar lebih dulu dari kamu. Jadi, begitu caranya. Ya. Ada orang datang kemudian bilang begini, misalnya nih, kayak kemarin, kalian yang ikut Golden Time, minggu lalu, kalian dengar cerita pengalaman, orang kasih uang segini, kasih uang sekian M, kasih sekian M, terus kamu bilang, uangku aja, mau bayar, mau beli kuota aja 50.000 nggak ada, mau beli uang sabun 50.000 aja nggak ada. Ceritanya semua dia uang M, mana nggak ngasih uang sama aku, cuma cerita-cerita aja. Itu namanya tidak punya pengertian. Kalau punya pengertian, kok sekian M aja bisa ya?
Apakah waktu dia seusia kalian dia langsung mengalami sekian M? Tidak dong. Semua itu dimulai dari sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian juta. Pasti naik bertahap, ada latihannya gitu loh. Jadi gimana? Tanya sama kakak-kakak. Gitu. Dan kakak-kakak harus mau cerita, ngajarin. Kalau nggak itu nggak bisa. Gitu loh. Itu namanya jembatan. Supaya kamu bisa lewat itu nyebrang. Dan jauh lebih cepat karena ada yang menolong. Kalau tidak, kamu tidak melakukan dengan pengertian, ya, nanti kamu akan merasa satu titik, iya ya, ngapain ya? Gitu. Padahal kamu sudah melakukan berminggu-minggu, berbulan-bulan mungkin, ya kan? Setiap hari Minggu mungkin 2-3 jam, dan kemudian tiba-tiba kamu berhenti karena kamu kecewa, karena kamu tidak punya pengertian. Karena awalnya kamu cuma datang ikut-ikutan, gitu. Minta pengertian dan minta diajarin. Satu, pasti Roh Kudus mengajarin. Tapi kedua, ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita dan di atas kita untuk bisa menolong kita mendapat pengertian, gitu. Pengertian itu penting, gitu. Kalau kamu lakukan tanpa pengertian, ya, apa yang akan terjadi? Nah, seringkali orang itu kayak apa ya gambarannya? Dia melakukan, tapi nanti hatinya nggak di situ. Dia hanya lakukan karena sungkan, karena tekanan sosial, ya kan? Karena kepingin untuk dilihat baik, pengen diterima dan sebagainya, gitu. Coba sekarang minta pengertian, gitu. Minta pengertian. Karena yang kamu lakukan ini sesuatu yang mengandung janji Tuhan. Kami ada di sini hari Minggu karena Tuhan punya janji untuk Kota Salatiga. Apa janji Tuhan untuk Kota Salatiga? Kebangunan rohani untuk orang-orang muda. Ada api kebangunan rohani untuk orang-orang muda di Kota Salatiga. Dan seperti pesawat muter-muter di atas, dia cari landasan untuk tempat dia mendarat. Meskipun pesawatnya itu pesawat besar, pesawat Hercules yang membawa semua bantuan, peralatan, perlengkapan, obat-obatan, makanan. Tapi kalau landasannya itu landasan tanah yang cuma bisa dipakai untuk pesawat baling-baling, maka pesawat itu akan mendarat? Tidak bisa. Apa yang akan dilakukan? Dia akan cari tempat mendarat dan kemudian dia ketemu tempat bahwa ternyata di Salatiga tidak ada bandara. Dia akan pergi ke Solo atau pergi ke Semarang. Gitu. Padahal sudah muter-muter di sini, mau mendarat di sini. Jadi yang kita lakukan setiap hari Minggu itu membangun landasan. Karena kita tahu pesawat yang mau mendarat sebesar apa. Gitu. Mahal nggak bangun landasan? Mahal dong. Kenapa kok banyak bandara landasannya tidak terlalu panjang, ya kan? Pesawat-pesawat internasional itu besar sehingga tidak bisa mendarat di sembarang bandara. Dia hanya mendarat di bandara tertentu yang landasan pacunya lebih panjang. Karena untuk dia mendarat itu dia butuh ngerem itu panjang. Gitu. Begitu juga untuk dia terbang. Nah gitu. Jadi yang dibangun ini seperti yang Tuhan mau daratkan atas Kota Salatiga, itu gambarannya. Apa itu? Janji Tuhan. Apa itu bangunan rohani? Bagaimana caranya? Berdoa. Kita sudah berdoa beberapa waktu, beberapa tahun, dan kemudian Tuhan mulai suruh untuk melakukan ibadah, masuk ke sekolah-sekolah, melayani dan semuanya, karena itu janji Tuhan. Dan kenapa ada hari Minggu di tempat ini? Karena kita semua masih punya kegiatan di hari-hari weekdays, sehingga tidak memungkinkan setiap hari atau hari tertentu khusus ditambah lagi untuk kita membangun mezbah, berdoa di Kota Salatiga. Ya hari Minggu ini sekaligus kita berdoa buat janji Tuhan, buat Kota Salatiga. Makanya setiap hari Minggu pasti kita berdoa, sekarang bukan hanya buat Salatiga tapi juga buat Jawa Tengah, supaya api Tuhan, gelombang kebangunan rohani, gelombang kemuliaan Allah itu turun atas Kota Salatiga, dan nanti orang-orang muda akan datang dari berbagai kota di Jawa Tengah ke Salatiga untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengambil api itu, membawa api itu pulang ke kota mereka masing-masing. Baru setelah Jawa Tengah, nanti api itu akan menyebar ke berbagai tempat seluruh Indonesia. Termasuk Tuhan sudah bicara tempat-tempat mana, pulau-pulau mana, di mana api itu akan pergi, ya, kota-kota mana dan semuanya. Nah, kalau kamu melakukan dengan pengertian, kamu akan ngerti bahwa kalau kita ada di tempat ini, mungkin kalian belum makan, ya kan?
tadi langsung ke sini turun dan semuanya, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Karena kamu tahu bahwa sesuatu yang nanti akan terjadi ketika kamu melakukan itu jauh lebih besar. Dan kamu akan bilang ini terlalu murah. Kok? Dan kamu akan bisa bilang begini, Tuhan, terima kasih ya, kok aku diberi kehormatan, kok aku diberi bagian, kok aku dilibatkan oleh Tuhan. Kamu bukan orang yang berpikir begini, Tuhan, kenapa kok ada lagi beban, kenapa kok ada lagi tugas, kenapa kok ada lagi tanggung jawab. Bukan, karena kamu merasa yang mengajak kamu itu raja di atas segala raja. Harusnya kita tidak memenuhi kriteria, dia bisa kerja sendiri kok. Kenapa kok kita dilibatkan? Karena dia mau ngajak kita. Ya kan? Ingat nggak yang kemarin Pastor Hengki cerita itu? Waktu ada seorang pengacara muda punya hutang banyak dalam kesulitan, kemudian dia datang kepada seorang pengacara senior yang terkenal, cuman diajak jalan, cuman digandeng, diajak keliling, dan semua orang di situ berpikir bahwa orang ini sahabatnya nih, orang ini kenal sama dia nih. Kalau aku deket sama dia juga, mungkin aku bisa deket sama dia. Loh, sesederhana itu loh. Digandeng sama orang kaya, digandeng sama orang terkenal, digandeng sama pengacara terkenal, hidupnya bisa naik. Kita ini mau digandeng sama raja di atas segala raja. Kalau kita diajak untuk berdoa, pergi ke sekolah, doa keliling, memuridkan, kita sedang digandeng sama raja di atas segala raja. Loh, bayangin. Digandeng sama orang terkenal, orang kaya, ya kan, orang punya jabatan aja, hidupnya bisa naik. Karena semua orang berpikir dia kenal dengan orang itu dan mau dekat dengan orang itu. Nah kalau kamu digandeng, sekarang ini loh, kalau diberi tanggung jawab, digandeng sama Tuhan. Diajak, ayo nak, aku punya proyek di Salatiga. Kamu mau nggak? Tuhan bisa sendiri nggak? Bisa. Kenapa kok kita diajak? Dia mau gandeng kita. Jadi setiap kali kita diberi sesuatu, diajak sesuatu sama Tuhan, itu kita mau dinaikkan. Kita mau digandeng, kita mau diajak. Ya, dia nggak butuh kita butuh dia. Responmu bagaimana? Kalau kamu tidak punya pengertian, kamu akan anggap setiap hal itu beban. Tugas, sesuatu yang lebih lagi. Tuhan itu tidak akan memberi kepada orang yang berkata, cukup Tuhan. Sudah Tuhan. Tidak ada. Dia akan beri kepada yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh segenap hati. Buktinya apa? Ada orang diberi 5, 2, dan 1. Yang diberi 5 menghasilkan 5, ya kan? Udah punya banyak kan dia. Yang diberi 2 menghasilkan 2. Yang diberi 1 tidak menghasilkan. Apa katanya Tuhan? Ambil yang 1 itu, kasih kepada yang punya 10 sekarang. Loh, orang-orang di sekitarnya bilang begitu. Bilang apa? Tuhan, dia kan sudah punya 10. Siapa punya akan diberi. Kamu pengen diberi. Seringkali orang pengen diberi mentalitasnya pengemis. Beri aku Tuhan, beri. Bukan. Kerjakan yang ada pada dirimu. Kerjakan yang sudah Tuhan taruh dalam dirimu. Kerjakan. Itu. Waktu kamu mengerjakan, itu berlipat kali ganda. Tuhan beri lebih lagi. Tuhan beri lebih lagi. Itu. Kamu harus memberi kepada Tuhan alasan untuk dia menambahkan dalam hidupmu. Bagaimana? Yang sudah ada, kamu kerjakan. Yang sudah ada. Jangan kamu lihat ke kanan, ke kiri. Jangan kamu bandingkan dengan orang lain. Apa yang ada padamu. Selalu itu. Waktu Tuhan tanya kepada janda, waktu Tuhan Yesus, waktu Elia bertanya kepada janda itu, ya kan? Yang ada apa? Minyak sedikit, tepung segenggam, ya, buat roti buat aku, buat Tuhan. Sebenarnya itu. Baru setelah itu makan. Tuhan, aku makan aja mati. Dia tidak tanya, tetanggamu punya apa? Ya kan? Tantemu punya apa? Yang ada padamu apa? Jangan sampai kamu berkata, aku cuma punya 1. Yang lain dikasih 2, yang kasihnya 5, aku simpan aja karena aku. Tuhan itu pelit, Tuhan itu kejam. Engkau mau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Apakah Tuhan begitu? Bukan. 1 itu pun Tuhan menabur. Gitu loh. Makanya nanti yang terjadi apa setelah itu? Tuhan ngomong apa? Jadi menurut perkataanmu, kamu bilang aku pelit, kamu bilang aku itu. Itu loh. Kita seringkali lupa. Kita ngomong sesuatu tentang Tuhan tanpa pengertian. Itu. Terjadi sesuatu kita langsung ngomong dan dibalikkan sama Tuhan. Oke, menurutmu aku begitu? Ya, jadi menurut perkataanmu.
Makanya perlu pengertian sebelum kita bersikap, sebelum kita merespon, sebelum kita mengeluarkan perkataan. Minta pengertian, Tuhan ini apa? Kok terjadi seperti ini apa dalam hidupku? Ya kan? Itu. Tanpa pengertian, ada banyak hal hilang. Karena hal rohani itu beda. Gitu. Hal rohani, kalau kita tidak punya pengertian, kita akan anggap itu sesuatu yang aneh, bodoh, ya kan? Itu. Misalnya, kalau Elisa tidak punya pengertian, waktu jubahnya Elia itu jatuh, dia juga akan bilang, Om, jubahnya jatuh. Diambilin. Atau dia bilang, wah lumayan, ada jubah orang jatuh di sini, ya kan? Gitu. Kalau dia tidak punya pengertian, dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya dia dapat warisan, dapat panggilan dari hidupnya Elia kepada hidupnya dia. Loh, Elia punya banyak murid. Di setiap kota ada sekolah-sekolah nabi, masing-masing muridnya 50. Kenapa kok dia panggil Elisa yang petani, yang mungkin anak orang kaya karena dia membajak dengan 12 pasang lembu, gitu loh. Kenapa tidak murid-murid sekolah nabi? Gitu. Kenapa kok dia hidupnya yang dipanggil? Kalau dia tidak punya pengertian itu, dia tidak akan mau meninggalkan dan kemudian mengikuti. Dia tidak akan bisa melihat dan apa yang terjadi. Apakah setelah itu dia langsung sakti? Dia langsung seperti Elia? Bukan. Dia mengabdi kepada Elia. Jadi apa? Tukang nuangin air ke tangan Elia. Apa itu? Bersihin tangan, cuci tangan, memakan, habis makan. Itu reputasi Elisa. Elisa ini orang yang menuangkan air ke tangan Elia. Itu reputasinya. Di sini ada Elisa yang dulu menuangkan air ke tangan Elia. Tapi ternyata pengurapan itu, warisan itu, visi itu, panggilan itu turun ke dalam hidupnya Elisa. Karena dia bisa menangkap. Ada namanya masa-masa di mana dia dipersiapkan. Ada masa-masa di mana itulah dia dekat sekali dengan Elia. Dan memang tidak langsung muncul, tidak mudah itu ya. Tidak mudah. Karena itu harus dengan pengertian. Kalau orang tidak mengerti begitu, ya sampai titik tertentu misalnya. Ini saya cerita, saya sendiri misalnya. Kenapa saya harus ada di STT Sanggakala? Untuk apa? Untuk apa coba? Saya kan pulang dari Inggris, punya gelar doktor. Bisa milih nggak? Ngajar di mana, melayani di mana, memulai pelayanan sendiri? Bisa dong. Saya punya pilihan. Itu loh. Bahkan tahun 2012 waktu saya ada di Belanda, satu gereja paling besar di Amsterdam, jemaatnya 1.600. Senior pastornya bilang, Roni, kalau kamu tidak punya visi sendiri, saya mau libatkan kamu melayani anak-anak muda di gereja kami. Karena kamu punya pengalaman dengan international students, dan kami mau menjangkau international students di gereja ini. Gitu ya. Tapi bayangkan, untuk satu gereja yang ada di Belanda, di Amsterdam, ya kan, mereka ngomongnya begini, tapi kamu mau, waktu itu sebelum kuliah kan, baru mau kuliah S3, baru mau daftar gitu. Tapi kamu mau kuliah PhD, dan itu overqualified, kualifikasi yang terlalu tinggi untuk melayani anak-anak youth. Itu kata senior pastor gereja di Amsterdam yang jemaatnya 1.600. Kalau kamu kuliah S3, itu kualifikasimu terlalu tinggi untuk melayani anak youth ya. Tidak perlu S3. Menurut senior pastor dari itu. Tapi sekian tahun kemudian, waktu saya sudah selesai kuliah S3, Tuhan suruh apa? Pelayan saya sangat kalah. Jadi apa? Ya tinggal sama mereka, temani, ajarin hal rohani, kenal Tuhan, ngalamin Tuhan. Waktu belum S3 aja, untuk ukuran Belanda dengan jemaat 1.600 saja overqualified. Tapi untuk kerajaan surga, tidak. Ya. Kualifikasi kerajaan surga itu bukan gelar, bukan ijazah, bukan kekayaan, bukan. Tapi hati. Hati yang mau untuk berkata ya. Itu. Kenapa? Nanti kapan-kapan saya bicara. Ada sesuatu yang lebih. Kalau kita bicara korban, bicara itu bukan tentang barangnya, bukan tentang dombanya, bukan, tapi tentang hatinya. Makanya Tuhan bilang di banyak bagian, ya kan? Belas kasihan lebih daripada korban sembelihan. Aku menyukai ketaatan lebih daripada korban. Bukan berarti Tuhan tidak butuh korban. Tapi dia tahu korban itu karena
ritual, karena kebiasaan, ya kan? Atau lahir dari hati, gitu loh. Kamu mau sesuatu yang lebih daripada korban, namanya ketaatan, namanya hati, telinga yang mau mendengarkan, namanya belas kasihan. Itu lebih daripada itu, kata firman. Ya. Nah, saya mau bicara, bagikan tentang ini yang ada di hati. Coba buka Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Nanti ingatkan kalau saya lupa, apa hubungannya dengan kenapa saya ada di Sesangaka. Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Yuk. Sudah ketemu? Baca bersama 2, 3. Lalu Tera membawa Abram anaknya, Lot yaitu anak Haran. istri Abram, anaknya. Dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka. Ya, oke. Jadi siapa yang membawa Abram serta cucunya Lot? Terah, bapaknya Abram, ya kan? Terah dipakai untuk membawa mereka keluar dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan. Tapi mereka belum sampai ke tanah Kanaan, menetap di Haran, berhenti sampai di situ. Tapi Abram tidak keluar sendiri, dia dibawa oleh Terah. Terah juga bawa cucunya dia, berarti keponakannya Abram. Namanya Lot. Oke. Kejadian 12 ayat 4 sampai 5. Tadi sampai ke Haran ya, padahal harusnya sampai ke Kanaan. Gitu. Yuk, Kejadian 12, 4 sampai 5, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Oke, sampai sini dulu. Visi, ya, itu biasanya tidak hanya satu generasi. Paham maksudnya? Siapa yang disuruh Tuhan untuk pergi ke Kanaan? Terah. Tapi Terah tidak sampai ke Kanaan. Dia baru sampai ke Haran. Tapi lalu Abraham melanjutkan perjalanan itu dari Haran sampai ke Kanaan. Abraham melanjutkan visi yang Tuhan beri kepada Terah. Dan kenapa begitu? Coba perhatikan Kejadian 12 tadi. Waktu Abraham berangkat membawa Sarai, istrinya, Lot dan saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Dikasih modal dulu sama Tuhan. Separuh jalan dikasih namanya provision. Provision bahasa Indonesia itu penyediaan, apalagi ya, bekal, ya kan, perlengkapan, semualah, semua yang diperlukan untuk perjalanan. Tahu kalau kata ini dibagi pro itu, kamu pro siapa, ya kan? Pro kubu A atau kubu B, ya kan? Kamu pro yang kiri atau yang kanan? Kamu berpihak kepada siapa? Berpihak kepada siapa? Visi, penyediaan, bekal, berkat, semua perlengkapan itu berpihak kepada visi. Visi itu yang saya bilang seperti di minggu lalu, menuju kemana? Kamu bisa lihat nggak? Gitu loh. Karena Abraham melanjutkan perjalanan yang Tuhan perintahkan kepada Terah, dia pergi ke tanah Kanaan, maka ada orang-orang, ada barang-barang yang mereka peroleh di Haran, karena itu namanya provision. Untuk menggenapi, menuju, mencapai visi. Gitu. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu bergumul dengan semua kebutuhan, dengan semua hal ini, karena ini
akan mengikuti, akan disediakan kalau kamu menuju kepada visi. Makanya yang penting kamu tahu apa visi Tuhan di hidupmu. Kamu mengerjakan, kamu menuju ke arah situ, kamu bergerak ke arah situ. Khotbah minggu lalu ya, yang saya bahas di waktu komsel dengan kakak mentor di kelompok saya ngasih tahu gitu. Pertanyaan itu yang bikin AOC kemarin. Langkahmu menuju ke sana apa? Langkahmu menuju kepada visi yang Tuhan beri. Misalnya, saya punya visi untuk nanti punya sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, misalnya, ya kan? Apa yang kamu lakukan ke sana? Kamu belajar nggak? Kamu lihat YouTube nggak? Kamu cari-cari informasi nggak tentang anak berkebutuhan khusus? Waktu kamu bikin tugas, bikin paper, kamu nulis tentang anak berkebutuhan khusus. Kamu baca buku, kamu lihat YouTube, kamu dengerin podcast tentang ABK, jenis-jenisnya apa aja, cara penanganannya apa aja, itu baru yang natural. Cara melayani ABK yang supranatural ada dengan pelayanan kuasa. Tapi kamu tahu jenisnya, kategorinya. Saya masih ingat sekali Bill Johnson cerita begini. Waktu mereka mendoakan orang sakit, ada orang ini. Satu orang bersama dengan dia, timnya dokter. Enak sekali. Dia bilang, saraf ini dari tulang belakang nomor ini, nomor sekian. Dia tahu namanya dalam bahasa Latin. Dia perkatakan, aku perintahkan kau terbuka. Karena dia dokter. Belajar semua itu, ya kan? Gitu. Jadi kalau kamu, Tuhan kasih beban tertentu, kamu menuju ke arah visi enggak? Kamu berjalan ke sana enggak? Gitu loh. Anak-anak, oke masih anak-anak umum, ya belajar. Ada psikologi anak, ada pendidikan anak, ada pelayanan anak. Semua tentang anak kamu baca, kamu pelajari sampai terakumulasi dalam hidupmu. Karena tidak ada pengetahuan, informasi, keahlian itu tiba-tiba. Semua itu dibangun day by day, semua keahlian itu dibangun. Kamu mau ahli apa? Ahli bikin pisau, ahli masak nasi goreng, ahli apapun itu tidak ada. Sekali masak langsung ahli. Gitu loh. Ya kan? Nggak ada. Orang itu punya jam terbang, orang itu teruji, orang itu punya pengalaman. Day by day, hari demi hari. Sampai yang saya bilang minggu lalu, 10.000 jam. Gitu. Ingat aja, 10.000 jam. Itu standar dunia aja, ngerti kok. Tidak ada namanya instan untuk sebuah keahlian tertentu, tidak ada. Kamu mau pemain gitar profesional. Ini dalam penelitiannya ya. Siapa namanya orangnya? Malcolm Gladwell. Ya. Saya punya bukunya mungkin 7 atau berapa. Itu. Malcolm Gladwell. Dia meneliti begini. Malcolm Gladwell ngomong gini. Apa yang membedakan seorang pemain piano profesional dengan pemain piano biasa-biasa dan orang yang kemudian ngajarin piano di sekolah dasar? Dia bilang, satu aja. Apa itu? Jam terbang. Karena pemain profesional, dia berlatih 5-7 jam sehari. Yang main di level kampung, kecamatan, mungkin latihannya seminggu 2 jam. Yang jadi guru itu, ya sudah dulu pernah les, terus sekarang dia bisa. Itu aja. Tapi dia tanya gini, ada nggak anak kecil, ya kan, keponakan saya, sekarang SMA kelas 3 ya, dia sudah mau grade tertinggi ya untuk main piano yang dengan ijazah royal yang dari Inggris. Tapi kalau dia bisa mencapai hari ini, ya kan? Kamu tahu sekali les? Dari usia 3 tahun. Enggak, sekali les terakhir sampai waktu itu di kotanya dia sudah tidak ada guru yang bisa ngajarin dia. Dibawa kemana dulu? Jogja ya, pernah ya? Sekaros, habis itu dibawa ke Semarang ya, bayangin. Dari Magelang ke Semarang cuma untuk les. Dilesin sama keluarganya. Karena dia menunjukkan itu. Apakah dia, enggak. Tidak ada anak umur itu, tahun, di bawah 10 tahun dan kemudian umur belasan tahun, mau dengan kesadaran setiap hari latihan meskipun sudah dilesin sekali pertemuan itu, mungkin 1 juta atau berapa? 500.000 lebih. Sekali ketemu cuma 1 jam. Kalau dia tidak latihan setiap hari selama 6 hari sebelum hari latihan itu, ada gunanya nggak lesnya itu? Nggak ada. Karena tidak bertambah kemampuannya. Dan saya tahu setiap kali saya datang dan menginap di situ, terjadi pertempuran setiap hari antara mamanya dengan dia. Latihan, latihan. Mana latihan? Papanya bisa guru piano juga, tapi tidak ijazah di level itu. Tapi masih bisa mendampingi, masih tahu ini ketukannya nggak tepat, ini semua.
Itu pun harus dipaksa. Dan Malcolm Gladwell menemukan apa? Tidak ada anak kecil belajar piano mau latihan 3-5 jam terus tanpa namanya seorang mentor dalam hidupnya. Dia ngomong gitu. Ada nggak? Oh, sukacita 5 jam di depan piano tiap hari. Latihan apapun, kamu bikin apa, oh dia kerjakan terus. Nggak ada. Karena dia belum bisa melihat ini, apa yang di depan. Dia masih melihat itu sebagai penderitaan. Kenapa aku harus mencet-mencet tuts ini setiap hari berjam-jam, capek, bosan, aku pengen main game, aku pengen ketemu temanku, aku pengen lakukan yang lain. Kecuali dia punya namanya mentor, ngajarin dia. Enggak, kamu harus latihan. Kamu harus duduk di situ. Kalau belum selesai jam latihanmu, kamu tidak boleh lakukan yang lain. Tidak ada, dia bilang, yang mencapai ini. Sekalipun dia punya bakat. Banyak orang berbakat, tidak sampai jadi profesional menurut dia. Cuma 1, jam latihan kurang. Karena kenapa jam latihan kurang? Tidak ada yang mendidik dia, tidak ada yang memberitahu dia, tidak ada yang memberi pengertian kepada dia. Kenapa dia harus latihan? Itu. Jadi itulah perlunya orang yang mengajari, mendidik, berlaku seperti coach, mentor, ya kan? Orang tua ngajarin ini loh. Kamu mungkin belum lihat sekarang, percayalah. Kerjakan, nanti kamu akan lihat buahnya. Kapan dia lihat buahnya? Kalau dari umur 3 tahun, sekarang dia umur 17 tahun, 14 tahun. Belum mungkin. Nggak tahu satu kali dia bermain dengan itu ada kesempatan apa, ya kan? Itu kita kan nggak tahu. Itu. Tapi itu butuh waktu belasan tahun untuk sampai ke level itu, menyelesaikan. Dan tidak banyak yang menyelesaikan sampai di situ. Itu. Kenapa? Ada orang yang mendampingi. Ya kan? Dia kan nggak bisa bayar uang lesnya sendiri. Kalau orang tuanya tidak mendukung, orang tuanya tidak bayarin. Dan kalau cuma dibiarin les saja, apakah dia bisa naik? Nggak bisa. Itu setiap 1 jam belajar les itu harus setiap hari dipraktekin. Selama 6 hari sampai waktu belajar berikutnya minggu depan. Gitu. Kamu juga begitu. Kalau kamu tangkap sesuatu, ya kan? Penginjilan, orang-orang muda, ya kan? Kebangunan rohani. Baca buku-buku tentang kebangunan rohani. Baca tokoh-tokoh kebangunan rohani. Kalau kamu tahu panggilanmu penginjil, dengar khotbah-khotbah penginjil. Lakukan penginjilan. Reinhard Bonnke tidak langsung 3 juta orang, 5 juta orang di depan lapangan seperti itu. Dia mulai dengan 3 orang. 5 orang, di mana di perempatan jalan, main akordeon. Dia ngomong gini loh, khotbah saya, waktu saya khotbah dengan 3 orang, dan dengan 3 juta orang sama. Kenapa kok dulu 3 orang aja nggak bertobat? Nggak ada yang itu. Kenapa kok sekarang itu? Tuhan tuh nyiapin hati, ya kan? Tuhan tuh membentuk banyak hal di hidup kita. Kalau tiba-tiba kamu khotbah di depan 3 juta ya, besoknya nyaingin Lucifer lah kesombongannya. Itu. Lebih malah mungkin, ya kan? Tidak mungkin, gitu loh. Makanya itu disiapin, ya kan? Makanya itu dipersiapkan, dibentuk semuanya. Itu namanya latihan, itu namanya jam terbang. Sedangkan ini semua bukan untuk dikejar, ini mengikuti. Ya. Yang lebih penting apa? Vision. Waktu vision ada, ini itu pro sama vision, gitu loh, ya kan? Semua ini pro dengan vision. Kamu pro siapa? Ya kan? Itu. Kamu berpihak kepada siapa? Kamu mengikuti siapa? Mengikuti vision. Makanya firman Tuhan bilang kalau where there is no vision, people will be perished. Waktu tidak ada visi, umatku binasa. Kenapa binasa? Kehilangan arah, kehilangan tujuan. Semua dikerjain. Loh, memang kalau orang barat itu kebanyakan ahli spesialis. Orang Indonesia lebih generalis. Benerin genteng bisa, ngecat bisa, ya kan? Bikin rica-rica bisa. Tapi di antara sekian banyak keahlian itu, kemampuan itu kamu mesti juga mendalami beberapa sebagai keahlianmu, gitu loh. Dan keahlianmu bukan karena kamu suka, kepengin, enggak. Gitu. Itu enggak apa-apa. Kamu kembangin sesuatu sebagai sebuah skill boleh. Tapi kamu juga harus mengembangkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Arahnya itu. Dan itulah kesempatannya kamu bertanya, kamu bergumul dengan Tuhan, arahku kemana? Itu. Arahmu kemana?
Dan arah kita di sini adalah kebangunan rohani, revival. Untuk siapa? Orang-orang muda. Itu aja fokusnya. Dan penyediaan bekal semua kehidupan. Itu kalau saya ngomong visi korporatnya. Ya saya bergerak ke situ. Saya bergerak kepada apa yang Tuhan tunjukkan terjadi di depan, karena akan ada satu keadaan, ya kan, yang tidak mudah terjadi. Makan menantang imanmu dan imanku untuk memilih antara Tuhan atau makan. Tuhan atau bisa akses internet. Tuhan atau semua yang lain. Dari mana kamu bisa nanti situ? Tetap memilih Tuhan di dalam keadaan itu. Karena kamu sejak sekarang dipersiapkan untuk kenal Tuhan, mengalami Tuhan, hidup dengan Tuhan. Bahwa dia itu nyata, sungguh ada, hidup, dan kamu kenal dengan dia. Sehingga ketika ngadepin itu semua, kamu bilang, enggak, ini bukan sumberku Tuhan. Kamu boleh tutup itu semua, tetap Tuhan bisa memelihara hidupku. Nah itu semua. Nah itu tidak bisa tiba-tiba kan? Loh, tidak bisa tiba-tiba. Pengenalan dengan Tuhan itu juga tidak tiba-tiba. Itu yang saya mau bilang. 10.000 jam untuk orang bisa jadi ahli, main piano, main drum, masak nasi goreng, main saksofon. Kalian kalau pernah dengar dulu ada pemain saksofon terkenal namanya Kenny G. Dia latihan setiap hari niup saksofon. Bibirnya gimana coba? Sebentar aja kalau belum terbiasa perih. 5 jam. Sebabnya orang, wow, kalau dengar dia main senang semua. Tapi waktu disuruh latihan nggak mau. Pernah lihat nggak gambar itu? Bagus banget. Pemain balet. Separohnya ditunjukkan dia lagi bermain, lagi menari. Semua orang tepuk tangan. Sampingnya kaki yang lecet-lecet dibalut semuanya lagi kayak gini. 2 kaki diangkat. Yang separuh itu behind the scene. Di belakang layar. Prosesnya. Itu. Ada lagi yang saya pernah lihat. Orang sirkus, akrobat. Dengan banyak piring di atas itu. Di belakangnya piring pecah banyak sekali. Itu loh. Orang itu cuma lihat panggungnya. Ya kan? Tampilnya orang seneng. Tapi orang tidak mau mesbahnya. Belakang panggungnya itu loh. Yang dibayar apa? Yang dihabiskan berapa lama? Untuk terus diproses sama Tuhan. Untuk terus ada di area itu. Itu. Jadi visi ya itu seringkali bukan satu generasi. Nah kalau kamu ada di tempat ini, kalau kamu dengar ini, kamu harus tanya, visi Tuhan apa? Kamu harus tahu. Karena ada namanya visi korporat yang kamu diberkati karena kamu sepakat dengan visi itu. Betul. Saya ngomong dengan adik saya. Waktu itu teman-teman sahabat-sahabatnya dia pindah dari gereja tempat di mana dia beribadah. Saya bilang sama dia, saya telepon, kamu jangan ikut-ikut. Kenapa? Kecuali kamu dapat dari Tuhan. Jangan. Kenapa? Teman-temannya cuma bilang, oh iya, ini ada gereja baru buka. Oh ini aku tersinggung sama ini. Oh ini aku udah gini-gini, khotbahnya bosenin dan itu semua. Kamu ada di situ. Saya bilang, kamu diberkati karena kamu ada di bawah visi dari gembala itu. Kamu diberi sama Tuhan bagian untuk provision. Kamu di situ diberkati supaya kamu menopang, memberkati, sepakat dengan visi yang didapat sama gembalamu. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau kamu pengen dengar yang lain, gampang kok. Saya bilang, YouTube banyak kok. Dengar khotbah lain juga boleh. Tapi jangan pindah kecuali kamu dengar spesifik dan dapat konfirmasi dari Tuhan kalau memang itu pindah. Bukan karena ikut-ikutan. Sampai hari ini dia masih ada di situ. Dan saya tahu gembalanya itu punya favor of God khusus dalam hidupnya. Kenapa? Karena pelayanan di kota kecil. Jemaatnya bukan yang banyak, besar, orang kaya semua, bukan. Tapi setiap kali dia selalu punya 3 mobil, sedan, 1 BMW, 1 ada lagi tidak saya sebut mereknya, saya sebut 1 merek ini aja. 3. Dan saya tanya kenapa begitu. Ya, ada ceritanya panjang, tapi dia bilang begini, Roni, selalu 3. Karena setiap kali 1 akan ditabur untuk keperluan
cabang ini perlu, ini belum bisa bayar gitu. Loh, berarti kan nggak mungkin toh dia dapat itu dari jemaat. Kalau dapat dari jemaat kan, ya kan, jemaatnya bisa dong mampu. Buktinya gereja cabangnya nggak mampu, dia harus tabur setiap hari. Tapi setiap kali Om tabur, nanti ada lagi yang satu datang. Itu orang punya favor Tuhan dalam hidupnya. Karena pelayanan di kota kecil, tapi berkat Tuhan dalam hidupnya besar. Gitu loh. Jangan keluar hanya karena pindah ini gereja baru dengan ini semua. Kalau tidak ada pimpinan Tuhan yang khusus dalam hidupmu. Itu yang saya mau ngomong hari ini. Ya, perhatikan Kejadian 12 tadi. Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Nanti bawahnya lagi. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Yang bawa siapa? Abram. Waktu Abram dibawa oleh Terah, dia ikut Terah meskipun berhenti di Haran sampai Terah mati. Baru kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanan dan Lot ikut bersama-sama dengan dia. Kejadian 12 ayat 10. Yuk, baca bersama 2-3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan. Karena Lot ikut dengan Abram, maka waktu Abram pergi ke Mesir, Abram tidak sedang meninggalkan visi Tuhan dalam hidupnya. Ya, ini bagian dari pemeliharaan Tuhan untuk nanti tetap mewarisi visi tanah Kanaan, ya kan? Menurutmu Lot ikut nggak waktu Abram ke Mesir? Ikut. Waktu Lot ikut dengan Abram, dia kelaparan nggak? Enggak. Gitu. Kejadian 13 ayat 1. Yuk, 2-3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan, berarti ikut terus dia. Ke Mesir ikut. Selesai masa kelaparan, ya kan? Pergi ke Negeb, ikut. Ya kan? Sekarang, Kejadian 13 ayat 2 sampai ayat 4. 2-3. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil, ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Coba sampai sini dulu. Kenapa bisa punya domba, lembu, dan kemah? Apa reputasi Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram? Dulu dia dibawa oleh Terah. Terah mati. Abram lanjutkan visi. Lot ikut kepada Abram. Sampai ke tanah Kanaan. Terjadi kelaparan. Pergi ke tanah Mesir. Selesai kelaparan. Balik ke tanah Negeb. Punya banyak ternak. Punya banyak emas. Punya banyak perak. Ya kan? Punya banyak orang. Maksudnya itu hamba-hamba. Budak-budak. Karena apa? Itu yang saya bilang tadi loh. Apa reputasi Elisa? Orang yang dulu menuangkan air ke tangan Elia. Apa reputasi Lot? Orang yang ikut bersama-sama dengan Abram. Ikut sama Abram aja berarti. Ikut saja. Gitu loh. Kenapa? Karena Abram ngikutin visi Tuhan dalam hidupnya. Gitu. Visinya turun kepada siapa? Terah. Dilanjutkan oleh Abram. Karena dia mengikuti visi Tuhan, maka ada namanya provision. Waktu Lot ikut, provision juga terjadi dalam hidupnya. Karena dia sedang berjalan dalam visi. Ayat 6 dan 7. Yuk, 2-3. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Oke. Jadi mereka masih di mana ini? Tanah Negeb dekat Betel. Di tempat itu tidak cukup luas untuk mereka diam bersama. Tapi itu belum tujuan. Mereka masih harus jalan
ke tanah Kanaan. Ya kan? Itu belum, itu baru di perjalanan. Ini tantangannya nanti. Waktu Lot tidak punya apa-apa, nah, dia ikut sama Abram. Waktu dalam musim kekeringan, kelaparan, hebat, ikut sama Abram. Waktu sudah pulang dari sana, ya kan? Ayat 5 tadi loh. Punya banyak domba, lembu, kemah, itu ya. Sebab harta milik mereka amat banyak. Itu masalahnya. Waktu harta miliknya tambah banyak. Menurutmu apa yang harusnya dilakukan sama Lot? Waktu terjadi perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot, harusnya dia memberitahu kepada anak buahnya, kepada gembala-gembalanya, kita ini ada di sini karena Abram. Kita ini bisa begini karena Abram. Kamu jangan berantem sama gembalanya dia. Itu kita tidak setara dengan dia. Itu namanya pengertian dan kedewasaan. Orang tidak punya itu. Waktu dia punya kekayaan yang sama, dia pikir dia punya blessing yang sama dengan Abram. Bukan. Dia pikir dia punya status kedudukan yang sama dengan Abram. Tidak. Itu. Waktu saya belum berangkat ke Inggris, Pak Adi Sutanto sudah doktor di tahun 86 dari Fuller Theological Seminary. Tapi 2018 waktu saya pulang, saya PhD dari University of Birmingham di UK. Saya bisa nggak merasa, oh ya dulu sih saya master Pak Adi doktor. Sekarang sama-sama. Ya kan? Bahkan saya doktor of filosofi, bidang akademis, tuntutan akademisnya lebih tinggi dan semuanya. Apa begitu? Itu loh. Kenapa saya berjalan dan begitu? Karena bersama-sama. Itu masalahnya. Tantangannya akan muncul, ujiannya akan muncul ketika yang Tuhan percayakan dalam hidupmu nanti besar, bahkan sama besarnya dengan orang yang Tuhan beri visi itu. Itu tidak mudah. Ya, satu kali, satu gereja besar, tidak saya sebutkan di sini. Besar. Saya dengarkan rekaman khotbahnya, gembalanya selalu ngomong nyebut nama wakil gembalanya. Terus. Tidak ada nama lain, paling jarang, paling sering disebut nama wakil gembalanya dalam khotbah itu. Pak ini mewakili saya ke sana, Pak ini pergi ke sana pelayan begini, Pak ini cerita sama saya begini. Sampai satu titik ada momen ketika ada gelombang yang baru, kegerakan yang baru di gereja itu. Wakil gembalanya ya kan, merasa, misalnya nih gereja itu ya 10.000. Menurut saya nih, dia berpikir begini, kalau dia gembalanya, aku wakilnya, kalau 10.000 itu berarti jatah kita 5.000. Kan kita orang nomor 2. Ya. Minimal kalau anak sulung, anak bungsu, sana 2/3, sini 1/3. Ya kan? Kalau 2/3 berapa? Berarti 20.000 bagi 3, ya 6.000-an. 6.000, 4.000 mungkin. Ya kan? Tapi ternyata nggak begitu. Dia keluar, membawa banyak orang, pergi dengan dia. Tapi kira-kira jumlahnya mungkin nggak sampai 1.000. Dari jumlah lebih dari 15.000 waktu itu. Dan dalam berapa tahun menyusut, turun, sampai habis saya nggak tahu. Sekarang masih ada nggak 100 atau berapa? Orang seringkali ketika Tuhan bawa, beri, berkat, percayakan itu ya, dia merasa ya kan bahwa dia itu sama, punya. Itu loh tantangannya. Itu. Padahal kalau dia bisa punya, bisa dapat, karena berkali-kali dari tadi itu apa? Bersama-sama dengan dia. Reputasinya Lot itu orang yang bersama-sama dengan Abram. Itu. Kamu tahu arti nama Lot? Arti nama Lot apa? Dibungkus, diselubungi, ditutupi. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, ya kan? Ya dong. Mana tadi punya sih? Ya misalnya nih ya, ada kartu di sini kan? Waktu saya taruh di sini, nggak kelihatan kan? Ada nggak dia? Ada. Terus ada uang di situ? Ada. Tapi kenapa kok dibungkus?
Ditutup, tidak kelihatan. Nah, orang seringkali waktu dia ditutup, dibungkus tidak kelihatan, dia pengen nongol. Ya kan? Karena pengen eksis, ya kan? Gitu. Pengen pengakuan. Padahal waktu kamu sedang disembunyikan, ditutup, dibungkus, itu kamu sedang dijaga supaya aman, ya kan? Supaya apa? Ketika terjadi apa-apa, mereka berurusan dengan siapa? Lot. Tidak, Abram. Waktu ada kelaparan, berurusan dengan siapa? Abram. Waktu kamu ikut Abram, kamu dibungkus sama Abram. Waktu Abram pergi ke Mesir, kamu ikut pergi ke Mesir. Waktu Abram ke tanah Negeb, kamu balik. Waktu ternyata kamu cuma ikut di dalamnya itu aja, balik. Loh, berangkat ke Mesir dalam keadaan apa? Kelaparan. Pulang kok punya banyak harta benda. Itu loh. Seringkali ada kelaparan, keadaan kesulitan. Ya. Kalau kamu ngerti, tetap ngikutin Tuhan, kamu rela, kamu dibungkus, pergi ke Mesir karena kelaparan. Pulang kok jadi kaya raya. Itu. Karena namanya Lot. Dibungkus dia. Harus ditutup, harus dimasukkan, harus tersembunyi. Itu loh. Jangan kepengin muncul. Biar aja. Dulu juga orang tidak kenal Abram. Tapi waktu tiba waktunya, visi itu ternyata dilanjutkan oleh Abram dari Terah. Oke. Jadi destininya apa harusnya? Ada bersama-sama dengan Abram. Nempel aja sama Abram. Kelaparan, mengungsi, balik kok jadi kaya. Loh, kalau orang kelaparan, mengungsi, balik jadi kenyang itu kan wajar. Ya kan? Ada lagi yang kelaparan, seperti siapa namanya? Naomi. Pulang, anaknya mati, suaminya mati dengan itu. Dia bilang aku pahit sekarang dengan itu. Karena dia belum ngerti. Sebenarnya dia dapat seorang menantu yang luar biasa, yang jauh lebih daripada 7 anak laki-laki. Ya kan? Ini loh, waktu kamu ngikutin Tuhan, sekalipun sepertinya terjadinya kelaparan, bencana, kesulitan, tragedi, kamu ikutin aja. Kamu tetap di dalam visi yang Tuhan taruh. Ikutin aja. Pulang kaya raya. Memang selama ini banyak orang ngomong, ya karena Abram itu berhenti di Haran, tidak sampai ke situ. Dia kan ngikutin Terah. Kamu harus belajar bahwa dia mengikutin otoritas di atas hidupnya. Ternyata itu dipakai jadi pemeliharaan. Setelah dari Haran, pergi ke tanah Kanaan, ternyata dengan banyak membawa orang-orang dengan harta benda. Gitu loh. Bagian dari pemeliharaan Tuhan. Gitu. Ayat 8 dan 9, Kejadian 13. Yuk, 2, 3. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Ada perkelahian nggak Abram dengan Lot? Nggak ada sebenarnya. Hanya ada antara gembala Abram, gembala Lot dengan gembala Abram. Tapi itu bisa menyebabkan pertikaian, hati yang tidak enak, perasaan sungkan, ya kan? Antara Abram dengan Lot. Maka Abram bilang, Abram pinter banget. Ini kalau orang tidak punya pengertian, dia nggak bisa gini. Kalau orang tidak punya pengertian, dia akan ngomong begini, Lot, kamu tahu diri dong. Kamu ini siapa? Coba kalau kamu tidak ikut aku, tidak bersama dengan aku, apa kamu punya semua yang kamu punya ini? Kok kamu sekarang kayak gini? Kasih tahu dong. Dia malah ngomong gini, oke, kamu udah sama aku, ya kan? Jangan sampai ada pertikaian lah. Negeri ini terbuka. Loh, tempat itu terlalu kecil, tapi negeri ini terbuka. Kamu tahu? Kalau jadi Lot sampai terjadi pertikaian, kamu bilang dong, Abram, tempat ini terlalu kecil, tapi negeri ini besar. Ayo kita pindah. Tempat yang lebih besar yang cukup untuk kita semua. Atau dia akan bilang begini, Abram, kamu terlalu besar. Tidak cukup hanya di tempat seperti ini. Negeri ini jatahmu.
Tapi Abraham pinter. Negeri ini terbuka untuk engkau, berarti tempat lain ada nggak? Ada. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Ini loh. Destininya Lot apa? Bersama-sama dengan Abraham. Orang yang dibungkus, orang yang ditutup, orang yang di cover. Waktu memisahkan diri, tutupnya dibuka, dikeluarkan dari bungkus, dikeluarkan dari amplop, dikeluarkan dari tudung. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Disuruh milih lagi. Kok dia nggak takut? Tidak takut. Dan secara manusia, kalau orang tidak punya pengertian, tahu tempat yang dipilih sama Lot, tempat terbaik. Seperti taman Tuhan, banyak airnya. Itu mereka punya banyak domba. Selalu akan pilih tempat yang subur. Dan tanah Kanaan kalau dilihat dengan mata, padang gurun. Ini. Coba. Ayat 10 sampai 12. Baca bersama, 2-3. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Jangan pernah memilih sendiri, karena kita mudah ditipu oleh apa yang dilihat oleh mata kita. Dia melayangkan pandangannya, dia lihat pilihan-pilihan, dan di antara pilihan-pilihan dia lihat yang dilihat oleh matanya. Abraham hatinya gini nggak? Duh, kalau dia milih yang situ, subur, gimana ya? Nanti bagianku apa ya? Menurut saya tidak. Dia percaya Tuhan yang memilihkan buat dia. Dia percaya, dia ngerti, dia pegang visi, dia punya perjanjian. Sedangkan di tengah kelaparan, di tengah kesulitan, di tengah masa paceklik aja, dia tetap ngikutin Tuhan, dibawa ke Mesir, pulang dengan kekayaan. Tidak ada masalah selama kamu mengikutin visi. Lot waktu dia punya provisi, tahu nggak? Provision ini kalau kamu kejar berkat, penyediaan, bekal, kekayaan, semua itu untuk visi. Waktu nggak ada visinya ini juga hilang. Kamu balik, kamu jadi ngejar ini salah dong. Waktu kamu ngikutin visi, ini semua akan ngikutin hidupmu. Gitu. Bagianmu apa? Menuju ke sana, bergerak dengan visi itu. Lot memilih baginya. Itu masalahnya. Kamu lihat sendiri, kamu buat kategori sendiri, kamu buat kriteria sendiri, kamu lihat sendiri, ya kan? Terus kemudian dilihatnya lah dan memilih baginya. Ya sudah. Itu sulitnya. Waktu kamu diberi pilihan, ya kan? Seringkali Tuhan juga begitu sama kita. Bebas. Waktu saya pulang dari Inggris, saya masih ingat. Saya pulang dari Inggris, saya masih ingat. Pak Adi Sutanto ngomong dengan saya gini, Anda bebas mau kemana saja. Saya enggak mengikat, melarang, mengarahkan. Anda bebas. Pak Adi, ada sesuatu? Enggak, Anda bebas. Kalau ada orang begitu, saya ngomong, saya tidak mau pergi. Tapi masih ingat nggak sayang? Beliau ngomong gitu, Anda bebas. Saya baru ingat ini. Tiba-tiba muncul kuat sekali. Kamu pilih bagimu. Saya tidak memilih. Kamu minta Tuhan memilihkan. Jangan berdasarkan yang kamu lihat dengan matamu. Berdasarkan pertimbangan. Karena kamu tidak tahu ujungnya. Tempat itu baik banget nggak baik. Catatan saya nggak ketemu karena saya nggak mempersiapkan ini sebelumnya. Soar itu tempat terbaik, kota terbaik di Mesir. Saya pernah riset dulu. Ingat nggak waktu saya studi tentang lupa. Pokoknya
seperti taman Tuhan itu seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Soar itu salah satu kota utama, kota berperadaban paling tinggi di Mesir. Dan perbandingannya peradaban di lembah Yordan, kesuburannya, kebaikannya seperti taman Tuhan dan seperti kota Soar di Mesir. Sedangkan yang satu apa? Padang gurun. Tidak ada peradaban padang gurun, ya kan? Tidak ada bangunan, tidak ada taman, tidak ada air, nggak ada. Makanya kita kalau milih sendiri, pasti hanya milih berdasarkan yang dilihat mata pertimbangan manusia. Statement Pak Adi. Dalam pelayanan, jangan pernah memilih tempat yang sepertinya basah, tempat yang sepertinya menjanjikan, tempat yang sepertinya menguntungkan. Jangan pernah memilih sendiri. Sebab kalau kamu memilih sendiri, ya kan, kamu melayani dimanapun, sepertinya kamu melayani tapi kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Itu statementnya Pak Adi. Kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kamu bukan hamba. Karena kamu milih. Memang ujiannya itu seringkali kamu diberi pilihan. Nah, bebas. Bebas. Gitu. Itu ujiannya. Ya. Itu ujiannya. Ayat 13, ayat 14 sampai 18. Ayat 14 dulu, 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada Abram, Tuhan kepada Ros. Pandanglah sendiri dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu Akan kuberikan kepada dan kepada untuk selama-lama. Lanjut. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti sehingga keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalannya negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya di situ. Oke. Menariknya, setelah Lot berpisah dari Abram, apa? Berfirmanlah Tuhan kepada. Kalau Lot belum berpisah dari Abram, Tuhan berfirman, dia dapat nggak? Dapat, karena dia ikut dengan Abram. Tapi waktu dia berpisah, Tuhan ngomong sama Abram, dia tidak lagi punya visi. Tuhan nyuruh yang baru kepada Abram, pandang sekeliling, sama kan? Ya kan? Jadi Lot apa? Melayangkan pandangnya, ya kan? Lihat dari tempat kau berdiri, timur, barat, utara, selatan. Seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu selamanya. Langsung dikasih perjanjian. Sedangkan tempat yang dipilih sama Lot tidak ada perjanjiannya. Itu yang membedakan. Ada 2,5 suku yang tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka melihat tanah di seberang sungai Yordan sama baiknya, sama suburnya dengan tanah perjanjian. Lalu mereka minta kepada Musa, Musa, boleh enggak kami warisannya di sini aja? Musa ngomong, lu kamu kok mau membuat celaka buat semua umat Tuhan? Enggak, kami akan tetap ikut perang. Kami akan bela saudara-saudara kami. Sampai 10,5 suku itu dapat semua jatah bagiannya, 9,5 suku. Dapat semua jatah bagian warisannya di tanah Kanaan. Kami bantu perang, setelah selesai baru kami balik ke sini. Tapi kami di sini saja. Enggak, saya buka ayatnya. Lalu apa? Apa bedanya? Menurut manusia sama baiknya enggak? Sama suburnya. Kenapa mereka pilih di situ? Karena baik menurut manusia. Tapi apa bedanya? Tidak ada perjanjian dengan Tuhan. Di tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Mulai dari Abraham. Sampai kepada Musa. Itu 430 tahun loh. Tuhan menggenapi janjinya. Di sini sama baiknya. Tapi tidak ada janji Tuhan. Kalau kamu tidak punya pengertian, kamu akan pilih di sini. Sama-sama aja kok. Sama-sama pelayanan kok. Sama-sama melayani Tuhan kok. Sama-sama jadi guru sekolah minggu kok.
sama-sama jadi penginjil kok. Beda. Ada tempat yang punya perjanjian yang Tuhan tetapkan, yang di situ ada janji Tuhan dalam hidupnya, dalam hidupmu dan dalam hidupku. Dan di sini tidak ada. Gitu loh. Tempat itu diberikan sama siapa? Musa. Firman Tuhan bilang begitu. Oke, Musa bilang, aku memberikan tempat itu kepadamu. Yang di sana janji Tuhan. Yang di sini dari Musa. Nanti kamu akan ketemu dalam hidupmu orang-orang yang punya integritas, yang baik, yang diurapi, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan pakai untuk jadi ujian buat hidupmu di masa-masa itu. Satu hamba Tuhan, pelayanan hebat, terkenal, saya hormati. Sungguh-sungguh saya datang ya dan berkata dengan saya, kamu kalau udah mau gitu, sini aja. Saya punya tanah sekian hektar di Kalimantan Barat. Bikin yang sama seperti pelayanan saya seperti ini di sana. Saya langsung tanya, ini ujiannya? Bukan. Mau gitu. Tapi ya saya tanya sama Tuhan sendiri. Jawaban Tuhan kepada saya waktu itu adalah, saya lagi mandi pulang dari kota itu, ya kan? Naik pesawat, turun dijemput adik saya mandi. Saya tanya Tuhan, kok hambamu ngomong begitu? Jawaban Tuhan atau Musa. Oh, ya saya langsung ngerti. Kalau kamu nggak ngerti firman Tuhan ngomong gitu, apa ini Tuhan? Apa? Gitu. Karena 2,5 suku itu memilih pilihannya sendiri dan minta restu dari Musa. Sedangkan yang sana masuk perang itu janji Tuhan. Pilih mana? Janji manusia. Dia bilang sama loh. Ini pelayanannya bukan main-main, bukan kecil, bukan. Punya sekolah, TK, sampai SMA, akademi, sekolah ini, punya panti asuhan, punya segala macam. Sekian hektar. Tanahnya dikasih. Kamu ke sana kalau kamu mau. Itu. Ya. Nanti ada lagi. Kenapa? Tuhan menempelkan hidup saya bertahun-tahun. Belajar, mendengarkan, ya kan? Pasti itu bukan kebetulan. Di antara sekian banyak hamba Tuhan di Indonesia, kenapa kok diarahkan saya untuk mempelajari hidup orang namanya Petrus Agung Purnomo? Kan saya bisa meneliti orang lain, dan saya bisa meriset gereja lain, dan memang sudah ada upaya ke situ. Tapi Pak Adi Sutanto 2 kali berkata kepada saya, kamu harus dengarkan dan baca bukunya Pak Petrus Agung. Profesor saya ganti 2 kali, juga ngomong yang sama, bukan ngomong tentang beliau, tapi udah neliti satu gereja ini aja, satu tapi fokus dan mendalam. Jadi 2 kali saya berusaha untuk meneliti beberapa gereja, tapi 2 profesor yang berbeda, ngomong yang sama. Satu ini aja. Akhirnya saya habiskan waktu 4,5 tahun, pagi siang malam, dengerin khotbahnya Pak Petrus Agung dari tahun 91 sampai beliau meninggal 2016. Apakah itu kebetulan? Apakah itu hanya, untuk dapat gelar doktor dari Inggris? Bukan. Kalau kita tidak punya pengertian, buat apa? Dulu saya pelayanan di kota Semarang kok, tapi nggak pernah dengerin khotbah beliau, tinggal di kota yang sama. Kok jauh-jauh harus dibawa ke Inggris untuk dengerin orang yang tinggal di kota Semarang? Kan aneh. Baru saya tahu setelah saya selesai studi, semua pulang, Pak Adi bilang, Tuhan, saya doakan Anda bertahun-tahun, supaya Anda belajar dari hidupnya Pak Petrus Agung. Oh, ternyata begitu. Oke. Ya, kenapa? Ya pasti Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Karena satu kali, waktu Pak Petrus Agung masih muda, lebih muda, awal merintis gereja, jemaatnya belum banyak, keadaan tidak mudah semuanya. Satu hamba Tuhan datang, nawarin beliau waktu itu uang berapa? 1 M. Tahun 90. Untuk apa? Pindah, ikut aku. Nggak usah ikut Pak Adi. Malah pakai dijelek-jelekin lagi. Jelek-jelekin. Pak Adi ini begini. Ngapain kamu ikut dia dengan gini-gini? Udah, kamu ikut aku aja. Ini. 2 kali beliau ditawarin begitu. Yang satu, ada satu kegerakan yang baru dan bilang, yuk, kamu ikut aku. Nanti kamu jadi bagian dari ini semua tak ajarin. Beliau bilang, boleh enggak? Saya tetap JKI, tapi semua tadi mau ajarin nanti tak praktekkan di gerejaku. Enggak bisa, kamu gini-gini semua. Saya masih ingat jawaban beliau kepada yang nawarin itu, bahkan mau ngasih uang 1 M di tahun 90. Sekarang berapa itu? Waduh,
Lebih dari 10 M lah kalau sekarang. 1 M besar sekali waktu itu. Mereka aja hutang 200 sekian juta, 400 juta, sampai jadi 500 juta aja tidak bisa bayar kok. Gitu. Jawabannya gini, saya anjing. Kalau Tuhan saya tidak ngusir, saya tidak akan pergi. Pak Adi Sutanto tidak ngusir saya. Pak Adi tidak pernah salah sama saya, tidak pernah jahat sama saya. Kenapa saya harus mengkhianati beliau? Di saat pelayanannya belum besar, tidak ada duit, maka setelah itu berhutang. Ya, tapi itu yang tidak mudah. Punya yang seperti itu. Kalau orang tidak punya pengertian, dia tidak akan lakukan itu. Buat apa? Tawaran di depan mata. 1 M itu nyata. Kesetiaan itu apa? Ya kan? Gitu. Tapi dia tidak tahu. Begitu dia pergi, berfirmanlah Tuhan. Hilang firmannya. Hilang visinya. Ya kan? Kepotong di situ. Gitu loh. Dan nanti kita akan tahu setelah itu. Sebentar ya, buka ya. Tadi ternyata belum saya catat. Setelah itu apa yang terjadi? Kejadian 14. Ayat 12. Ayat 11 dan 12, ya baca. Kejadian 14, 11 dan 12. 2, 3. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Bayangin, tempat yang menurut dia terbaik, tempat yang menurut dia seperti taman Tuhan, tempat yang menurut dia seperti Soar, kota dengan peradaban tertinggi di Mesir. Ternyata tempat di mana dia ditawan oleh musuh, diserang, dan tidak ada proteksi dalam hidupnya. Karena destininya dia adalah dibungkus, envelope, veil, diselimuti, diselubungi, gitu. Nggak muncul. Begitu dia muncul sendiri, langsung diajar. Itu loh sulitnya. Ayat 13 saya baca ya. Kemudian datang seorang pelarian dan menceritakan hal ini pada Abram orang Ibrani yang tinggal dekat pohon Tarbantin, kepunyaan Mamre orang Amori, saudara Eskol dan Aner, yaitu teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kalau kamu lihat reputasi raja-raja ini, mereka raja-raja hebat. Raja-raja yang bisa menaklukkan raja-raja yang lain, ya kan? Dan tidak bisa dikalahkan sampai setelah belasan tahun. Tapi dikejar sama Abram, ayat 16. Ayat 15. Pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya. Jumlahnya berapa? 318. Melawan musuh, mengalahkan, mengejar musuh sampai ke Hoba, sebelah utara Damsik, dibawa kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya. Sebab harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Bayangin, Abram ini 318 pasukan elit ini. Ngadepin 5 raja kok. Sedangkan 4 raja lain bersekutu aja kalah. Tapi dia punya Lot ini tidak tahu dia sedang bersama dengan siapa. Raja Sodom kan dahsyat kan. Punya kekayaan mau ngasih sama Abram. Abram gak mau. Gitu. Kalau kalian nonton film His Only Son, menurut saya Abram terlalu lemah di situ. Sepi, ada punya 300, mana sih kemahnya kayak gitu, kayak gini. Ini Abram ikut perang loh. Dia bisa melatih 318 orang-orang muda untuk berperang. Kalau dia tidak bisa perang, nggak bisa ngelatih dong. Ikut dia. Dahsyat ini, bisa ngelawan raja. Kamu lihat rajanya di atas tuh. Coba lihat ayat atas dulu. Ayat 1 ya. Pada zaman
Rafael, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim. Terjadilah bahwa raja-raja ini berperang lawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Semeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, Laut Asin. 12 tahun takluk kepada Kedorlaomer. Jadi raja-raja ini takluk tadinya termasuk Raja Sodom pada Kedorlaomer. Tapi tahun ke-13 memberontak. Tahun ke-14 habis memberontak diserang balik sama Kedorlaomer. Ayat 5. Beserta raja-raja bersama dengan dia lalu mengalahkan, kalau kamu tahu ini. Ayat 5. Orang Refaim, orang Susim, orang Emim. Tahu? Refaim, Susim, Emim itu bangsa raksasa. Jadi Kedorlaomer ini mengalahkan bangsa-bangsa raksasa. Tapi orang yang mengalahkan bangsa-bangsa raksasa bisa dikalahkan sama Abraham. Abraham kok loyo banget, his only son itu. Saya gemes nonton itu. Gambarannya kayak kakek-kakek tidak berdaya. Loh, ini mengalahkan orang yang mengalahkan 3 bangsa raksasa. Cuman dengan 318 orang yang terlatih dalam kemahnya. Dan orang Hori, pegunungan mereka dan semuanya itu dikalahkan sama Abraham dan orang-orang yang dia besarkan. Udah kan, dibebasin sama Abraham kan, Lot kan. Baru berpisah nih. Begitu berpisah, Abraham dapat firman, dia ditawan. Ditawan, dibebasin sama Abraham. Tahu yang terjadi berikutnya? Sodom dan Gomora mau dihukum Tuhan. Ya kan? Sodom dan Gomora mau dihukum Tuhan. Gak usah saya baca ya. Sodom dan Gomora mau dihukum Tuhan kan. Ayat Kejadian 19 sekarang. Yuk. Bayangkan. Lot itu. Waktu malaikat datang. Mau ngasih tahu ini mau dimusnahkan. Kamu ajak, kamu bawa orang-orang yang bisa kamu pengaruhi. Dia bawa calon menantunya aja nggak bisa. Ayat 1 aja saya baca. Kedua malaikat itu tiba di Sodom waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka bangun, menyongsong mereka sujud sampai ke tanah. Dan sebagainya. Ya kan? Ayat 12. Kedua orang itu, malaikat itu berkata pada Lot, siapa kaummu ada di sini? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini. Bahwa mereka keluar, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Loh, kota tempat dia tinggal yang baik menurut manusia. Yang dilihat subur, berperadaban, maju, ya kan? Orang kan milih gitu kan? Saya dengar dari teman saya. Banyak orang pelayanan gereja besar di kota kecil aja nggak mau. Bayangin. Itu milih sendiri pasti. Jangan pernah mau memilih. Kalau kamu tidak punya pengertian ini, kita tidak punya nilai ini dari atas turun ke sini, kamu akan milih sendiri. Waktu ada tawaran-tawaran, kamu akan pilih yang menurut manusia yang kamu layangkan pandanganmu baik. Oh, kalau tinggal, saya ngobrol sama sopir Grab waktu perjalanan mau ke rumah Pak Yon sendiri beberapa bulan yang lalu. Sopir Grab bukan orang percaya, tapi saya coba ngobrol, tanya gitu. Oh, pintar banget ngomongnya. Dulu kerja di perusahaan ini semuanya dengan itu semua. Gitu. Ya tapi gitu. Tapi dia milih sendiri. Kalau di kota itu Pak, aduh terlalu gini. Memang ya saya ada tawaran, tapi enggak ada mall, enggak ada ini, enggak ada itu. Dan gini-gini ya sudahlah, lebih baik di sini meskipun agak sulit di Jakarta, tapi semua fasilitas ada. Kamu pelayanan, kalau kamu ikut Tuhan, milihnya itu. Habis kamu kayak Lot. Gitu loh. Kalau kamu ikut Tuhan, kalau kamu punya visi, padang gurun, tanah Kanaan itu jadi tempat perjanjian, jadi tempat terbaik. Bangun, keluar dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kotanya. Dia nggak tahu loh, yang baik menurut manusia tempat yang akan dimusnahkan Tuhan. Yang baik menurut manusia tempat di mana akan diserbu oleh musuh. Sebab tidak dipimpin oleh visi. Begitu banyak hartanya, hilang visinya. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat mendesak Lot. Ayat 14 dulu.
Keluarlah Lot berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok aja. Fajar telah menyingsing. Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, bangunlah bawa istrimu dan semuanya. Akhirnya kemudian ya, singkat cerita, nggak usah saya baca semua. Nanti Lot akan diselamatkan, Lot akan tertolong, boleh pindah ke kota kecil itu sebelum sampai ke sana. Ya. Lari, nama kota itu disebut Zoar, ayat 22. Lalu Tuhan menurunkan hujan belerang atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit dan semuanya. Istri Lot kemudian memandang ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sekarang baca ayat 29. Ayat 29, baca 2, 3. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Yang tadi namanya Abram. Setelah itu Tuhan berbicara, mengikat perjanjian, namanya diganti jadi Abraham. Blessingnya lebih besar, jatahnya lebih besar, kapasitasnya lebih besar. Lot harusnya kalau tetap nempel sama Abram, dia nempel sama Abraham. Ya dong. Begitu skip, dia berubah jadi Abraham, jadi lebih gede lagi. Dan dia kehilangan berkat Abraham. Dia cuma pernah nempel kepada Abram. Dan Tuhan ingat kepada Abraham. Kenapa Lot dibebaskan? Tuhan tidak ingat sama Lot, karena Lot tidak punya perjanjian sama Tuhan. Kalau dia tetap di dalam Abraham, tetap di dalam. Waktu Tuhan ingat kepada Alkitab ini, yang di dalamnya juga ikut diingat dong. Tapi waktu dia sendiri, ya enggak ada perjanjiannya sama ini. Perjanjiannya dengan Abraham. Kamu harus tahu, bukan kebetulan. Kamu jangan merasa, aku di rumah udah begini, aku udah mau begini, itu semua. Kamu harus kenal, harus punya pengertian kenapa Tuhan membawamu ke tempat ini. Sampai hari ini, ada di sini. Bukan kebetulan. Itu. Saya punya pilihan, saya bisa memilih, saya ada di tempat lain. Sama-sama mengajar, sama-sama melayani. Tapi kenapa ada di tempat ini, dan di SDA Sangkakala. Sampai hari ini. Karena Tuhan punya perjanjian dengan Pak Adi Sutanto. Dan saya tidak mungkin akan bisa kenal, nangkep sesuatu, punya pengertian dari kehidupan beliau, dari semua apa itu, kalau Tuhan tidak tempelin saya. Meskipun tidak secara langsung, saya cuma pernah ketemu langsung dengan Pak Petrus Agung 3 kali, wawancara, dan satu kesempatan untuk dalam sebuah acara itu. Dengerin lewat khotbahnya bertahun-tahun, sehingga waktu saya temu Pak Adi, ngobrol lebih dekat dengan itu. Semua yang saya tangkap selama 5 tahun dari Pak Petrus Agung, waktu saya bicara dengan dasar itu, saya bisa bicara dengan beliau, ngomong, cerita, nangkep hatinya. Karena itu bukan kebetulan, itu loh. Orang tuh seringkali begitu dia merasa gelarmu sama, pelayananmu sama, saya tahu sekali. Satu titik ya, gereja yang beliau gembalakan itu, Pak Petrus Agung, jauh lebih besar daripada sinode. Berkatnya, persembahannya, fasilitasnya jauh lebih besar. Tapi satu titik ketika harus ada teguran, peringatan dan semuanya. Orang yang tidak ngerti dia akan pergi keluar seperti Lot, memisahkan diri. Dia tetap tinggal di situ. Ini bukan dalam keadaan yang sama besar seperti Lot dengan Abraham. Dia lebih besar, tapi masih tetap bisa ada di situ. Karena dia ngerti perjanjian itu, ya kan? Ini saya pernah ngasih contoh. Ini saya misalnya di sini bawa payung, pakai payung. Waktu saya bilang gini, enak ya, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, gitu. Kenapa? Karena payungnya itu kehujanan dan kepanasan. Gitu. Itu namanya cover, tudung, envelope, bungkus dalam hidupmu. Gitu loh. Lot itu harusnya ada di dalam amplop itu, di dalam bungkus itu, di dalam tudung itu. Gitu. Begitu dia keluar, sendiri. Ada yang nanti
saatnya, waktunya. Tapi jangan keluar sendiri sebelum waktunya. Kamu akan bisa habis loh. Diserang sama Kedorlaomer, ditawan, diambil, dimusnahkan. Sedangkan dia dikeluarkan dari Sodom dan Gomora karena Allah ingat kepada Abraham. Bayangin, sisa-sisa nempel kepada Abraham aja masih bisa menyelamatkan dia loh sebenarnya. Gimana kalau dia nempel? You know? Ada yang dilewati nggak sama Allah? Ada. Begitu dia pergi Tuhan berbicara. Nanti kan saya skipkan tadi kan dari pasal 14 sampai 19 kan. Di situ kan Tuhan ingat perjanjian. Namamu bukan lagi Abraham, sekarang Abraham. Gitu. Ya, dia hilang. Yang pernah dia nikmati cuma bersama dengan Abraham. Bersama dengan Abraham nggak ada. Gitu loh. Dan dia diselamatkan pun karena Tuhan ingat kepada Abraham. Jadi kalau orang tidak punya pengertian, dia akan sembarangan tuh. Oh, tempat pelayanan di sini. Di sana saya ditawari gaji sekian. Di sana saya dapat fasilitas ini. Tapi kalau tidak ada perjanjian dalam hidupmu, sekalipun tempat itu sepertinya bagus, luar biasa. Apakah saya tidak pernah menerima tawaran-tawaran? Oh, banyak. You know. Kan ada yang bisa ditawarkan untuk menerima tawaran kan? Ya kan? Tapi apakah ada perjanjian Tuhan di tempat itu? Makanya jangan milih sendiri. Milih tempat yang Tuhan tunjukkan dan ada perjanjian Tuhan buat hidupmu. Itu jadi jaminan. Ya. Yang diingat bukan kita kalau kamu ada di situ. Selama kamu ada di dalam amplop itu. Ya kan? Selama kamu di itu. Aku suka sama Alkitab ini. Selama kamu di dalamnya, kamu akan ikut dibawa. Oh, dia penginjil terkenal, dia khotbah di depan 3 juta orang, ya Alkitabnya dibawa. Kalau kamu selipan Alkitab, nggak apa-apa. Selipan Alkitab aja. Selipan Alkitabnya Billy Graham ya lumayan. Ya. Selipan Alkitabnya Reinhard Bonnke kan, gitu. Ikut dibawa di depan 3 juta orang. Gitu. Nggak apa-apa gitu loh. Nah yang kayak gitu, kalau tidak punya pengertian, kamu akan, ya, orang nanti akan ngomongin kamu, ngapain kamu di situ? Dulu saya waktu sebelumnya pelayanan di satu gereja besar dengan itu semua. Orang-orang ngomong dengan saya begini, kamu ngapain sih? Coba kalau kamu harusnya ya dengan gelarmu waktu itu, belum. Lebih dari 12-13 tahun ya. Oh lebih lah. Coba harusnya orang kayak kamu tuh khotbah setiap minggu. Kamu khotbah nggak? Enggak. Karena di tempat kami pelayanan pendetanya 30. Yang khotbah mungkin di bawah 10. Yang lain apa? Semua punya ministry sendiri-sendiri. Semua meng-cover itu. Harusnya orang seperti kamu itu khotbah setiap hari Minggu ibadah umum. Oh, mana? Enggak, ibadah umum kami jadi asyir. Diketawain sama teman-teman saya yang dengan gelarnya itu semua gembala jemaat itu. Enggak apa-apa. Tapi setelah sekian tahun saya jadi tahu. Waktu itu Tuhan kasih kepercayaan pada saya. Kesempatan ada satu departemen di sinode, ya. Ketua departemen dan ketua apa ya namanya ya, satunya di bawahnya departemen itu ada, saya lupa namanya sekarang. Pokoknya ini departemen misi, bawahnya departemen itu bidang-bidang gitu loh. Nah, semua gembala jemaat, senior pastor. Dan waktu kami ketemu di situ, ngomong rapat, itu ngambil keputusan untuk uang beberapa juta aja lama banget. Saya di gereja besar bukan siapa-siapa. Tapi masuk dalam anggota tim program gereja, setiap setengah tahun kami rapat untuk tahun depan itu memutuskan untuk budget sekian M. Setiap bagian harus didiskusikan berapa, dievaluasi laporan keuangan mereka dengan itu. Saya dalam hati saya, ini senior pastor ngambil keputusan uang sekian juta aja kok lama banget. Kita aja yang anak kerucil-kerucil ini ngambil keputusan untuk uang sekian juta itu cepat gitu. Ya. Kadang orang tuh yang penting jadi raja meskipun ya kan kerajaannya isinya cuma orang 1000 gitu. Kalau kamu cuma jadi mungkin apalah gitu ya. Tapi di tengah kerajaan yang besar itu beda. Pokoknya Tuhan, tempat yang Tuhan tetapkan lah gitu ya. Intinya itu ya. Jangan memilih sendiri. Saya baru tahu sekian tahun gitu loh. Kualifikasi mereka kan senior pastor ya. Gembala senior loh.
Tapi untuk ngambil keputusan uang sekian juta ini aja lama. Ngomongnya panjang. Gitu. Jadi saya bilangin, terima kasih ya Tuhan. Orang mau ngomong saya di situ, harusnya kamu khotbah terus itu nggak pernah. Nggak apa-apa. Sampai saya selesai pelayanan di situ 5 tahun juga nggak pernah khotbah di ibadah umum. Nggak ada. Jadi asyir. It's okay. Tapi saya punya pengalaman organisasi yang kaya. Saya punya jejaring yang luas. Saya kenal dengan banyak orang. Tuhan tuh ngerti gitu loh. Kenapa kamu harus ada di tempat itu sampai masa tertentu gitu loh. Gitu. Hatimu aja pokoknya ya Tuhan. Kalau itu engkau yang mau, aku mau. Aku mau. Tolong ya aku. Sesuatu yang kamu belum ngerti, yang kamu belum tahu, dia akan siapkan kamu di situ. Pokoknya gitu. Ya. Oke ya. Jadi belajar ya. Minta pengertian sama Tuhan supaya kamu ada di tempat ini dengan pengertian. Itu. Lakukan dengan pengertian. Ada di STT Sanggakala dengan pengertian. Yang ada di tempatnya masing-masing, di sekolah, di kampus, di UKSW, semuanya. Lakukan dengan pengertian. Kenapa kamu ada di situ. Kenapa Tuhan bawa kamu ke situ. Kenapa ketemu orang itu. Kenapa di bawah pelayanan orang itu. Pasti ada maksudnya. Kalau kamu enggak, kamu lewat. Kamu ngabisin waktu, tapi kamu enggak ngerti. Dan kamu akan pergi dengan mudahnya. Merasa bahwa sekarang aku bebas. Gitu. Dan ada banyak hal yang nanti akan terlewat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolongi setiap kami melangkah berjalan bukan dengan sekedar apa yang dilihat oleh mata, tapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Supaya kami belajar melihat yang dilihat oleh Tuhan. Yang dilihat oleh mata menipu kami, yang dilihat oleh mata yang menjadi pilihan kami. Kami tidak tahu apa di belakangnya, apa konsekuensinya. Bahkan pilihan-pilihan hidup, termasuk pasangan hidup, termasuk tempat pelayanan, termasuk tempat di mana kami harus ada, di bawah kepemimpinan siapa, beri kami pengertian kenapa kami harus ada di bawah orang ini, di bawah tudung ini, di bawah jalur warisan dan perjalanan iman yang seperti ini. Ya, kamu akan tahu bahwa akan ada banyak tempat pelayanan, akan ada banyak pemimpin, tapi siapa yang Tuhan mau untuk kamu ditanam, ditempelkan, ada bersama-sama dengan orang itu. Itu yang kamu harus tahu. Kalau kamu tidak tahu, kamu menghabiskan waktu. Kamu akan mengejar yang salah. Kamu akan cari provision. Padahal provision itu ngejar visi. Bagianmu adalah kenali, berjalan, melangkah. Semakin mendekat ke arah visi Tuhan itu, mempersiapkan diri, melatih ke arah yang Tuhan mau. Kalau kamu diberi hati beban untuk anak berkebutuhan khusus, pelajari tentang anak berkebutuhan khusus. Kamu dikasih beban tentang kesembuhan ilahi, pelajari kesembuhan ilahi. Nempel dengan orang-orang punya pengurapan, punya pelayanan seperti itu. Terus bikin paper, nulis skripsi, baca buku, dengerin podcast, apapun ke arah situ. Kamu sedang mendatangkan dan memanggil perlengkapan, bekal, penyediaan itu mendekat dan mengikuti hidupmu. Karena itu namanya provision. Semua itu sedang akan mengarah, mengikuti hidupmu. Mata tertuju kepada Tuhan Yesus, mata tertuju kepada visi, kepada apa yang Tuhan mau, kepada apa yang ada di depan, kepada apa yang Tuhan janjikan, kepada apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hambanya, lewat nabi-nabinya atas hidupmu. Terus semakin mendekat, semakin melangkah. Terus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, masa muda kami. Kami mau berjalan, melangkah seiring dengan maunya Tuhan. Karena kami tahu waktu kami ada di situ, nempel dengan orang, dengan pelayanan, dengan ministry, dengan pengurapan, dengan sesuatu yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan untuk kami ada di bawah tudungnya, di bawah pelayanannya, di bawah ministrinya, di bawah coveringnya. Kami tahu ada banyak hal yang juga jadi jatah itu bisa kami terima dan kami warisi. Supaya dengan demikian kami tahu sampai waktunya tiba Tuhan memberikan kami kepercayaan visi sendiri. Jangan biarkan kami melangkah keluar hanya sekedar karena apa yang dilihat oleh mata. Karena apa perkataan orang atas kehidupan kami. Kami punya rasa aman, kami tahu, kami lakukan dengan pengertian. Dan demikian juga siang hari ini beri pengertian kepada kami. Berapa kami harus memberi dan kenapa kami harus memberi buat Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak butuh apa-apa, tapi kalau Engkau bicara di hati kami sesuatu, karena Tuhan ingin memberi buat kehidupan kami. Tuhan ingin menemukan landasan buat kehidupan setiap kami. Karena itu bicara Tuhan.
Kami lakukan dengan cinta, kami lakukan dengan sukacita, kami lakukan dengan pengertian di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Tuhan, Shikina maya rala namaya syukur. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu Dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu sebab engkau kan mengembang Ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami Kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu sekali lagi sebab engkau kan mengembang Ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa Dan mendiami kota-kota. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Mari angkat kedua tanganmu, aku berkata kepada rohmu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan dengan rohmu firman Tuhan untukmu. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Aku memberkatimu untuk mengetahui dengan kepastian bahwa kamu adalah anak kesayangan Bapamu, bahwa Dia mengenalmu dan setiap detail identitasmu. Tuhan mengenal segala sesuatu yang Dia taruh dalam hidupmu. Aku memberkatimu dengan didikan dan asuhan dari Allah Maha Tinggi, seperti seorang sedang diperlengkapi oleh keterampilan dan bukan teori saja. Aku memberkatimu untuk mengalami hadirat Tuhan dan kepenuhan dari hakmu, supaya pengenalanmu tentang siapa dirimu semakin utuh dan berkembang dalam hadiratnya. Tuhan ingin mendampingi dan melatihmu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Aku memberkatimu untuk menerima pengaturan Tuhan dalam hidupmu. Aku memberkatimu untuk mengetahui bahwa tangan Tuhan ada dalam segala keadaanmu, sehingga setiap keadaan jadi kesempatan untuk belajar, karena Roh-Nya sedang membimbing dan memperlengkapimu. Aku memberkatimu untuk mengembangkan setiap bagian dalam hidupmu, sehingga kamu berjalan dalam keutuhan, bukan hanya untuk mengatasi kerapuanmu, tapi bahkan untuk mengembangkan semua karuniamu secara maksimal. Aku memberkatimu untuk mengetahui rancangan Bapamu untuk kamu kerjakan, dan mengetahui bahwa Bapamu menginginkanmu menggunakan semua karuniamu untuk menyelesaikan tugasmu dengan kerendahan hati dan kesejatianmu. Aku memberkatimu dengan pengurapan damai sejahtera yang sangat besar, karena kamu diasuh dan didampingi oleh Sang Raja Damai. Aku memberkatimu dengan keharmonisan antara karunia-karunia yang kamu punya dengan orang-orang yang kamu temui. Aku memberkatimu dengan keutuhan, kepenuhan, pemulihan, keselarasan dalam hubungan dengan orang lain. Aku memberkatimu dengan kekayaan yang kamu terima lewat karunia orang lain. Aku memberkatimu untuk memperkaya dan bawa damai sejahtera bagi orang lain. Aku memberkatimu untuk diajari oleh Tuhan bagaimana memulihkan dan membangun hubungan yang hancur dan rusak.
Karena Dia Tuhan yang telah memulihkan hubungan yang hancur sepanjang sejarah manusia. Aku memberkatimu dengan pengurapan dan keterampilan dari Tuhan sebagai pemulih hubungan yang terhebat. Aku memberkatimu membangun hubungan hidup yang penuh dan harmonis. Aku memberkatimu agar Tuhan mengajarimu sampai kapan kamu harus bertahan di tengah penolakan, dan waktunya untuk kamu melangkah pergi ke tempat yang baru. Tuhan mampu bekerja baik di musim penolakan maupun di musim penerimaan. Aku memberkatimu untuk dipimpin oleh Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat untuk tetap tinggal, kapan waktu yang tepat untuk pergi, sehingga kamu memiliki damai sejahtera yang besar di dalam Dia. Aku memberkatimu dengan kelengkapan karunia-karunia. Aku memberkati rohmu, aku memberkati jiwamu, aku memberkati tubuhmu, aku memberkati kehidupanmu dengan kepenuhan, keselarasan, keutuhan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Damai Sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pengertian-pengertian sehingga aku bisa mengerti waktu-waktu, saat-saat, situasi, keadaan, bahkan hal yang tidak dilihat oleh mata, hal yang rohani, hal yang ilahi, hal yang supernatural turun atas kehidupanmu. Hidupmu penuh dengan pengertian, dan karena itu kamu tidak bertindak berdasarkan apa yang kelihatan. Kamu bertindak, mengambil keputusan, bertahan, melakukan semua hal dengan pengertian yang terbuka, tersingkap di dalam kehidupanmu. Bahkan pengertian-pengertian dari firman Tuhan terbuka untuk hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terbuka setiap janji-janji Tuhan, setiap pintu-pintu di depan, karena engkau melangkah dan terbuka tingkap-tingkap langit, karena engkau mengikuti jalan dan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi jadi terang, jadi berkat yang besar untuk tempat di mana Tuhan membawamu, di kota Salatiga, di kampus, di asrama, di tempat-tempat, di sekolah, dimanapun Tuhan membawamu pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kiranya gelombang lawatan menjerbu bumi, kuasa berhembus, Roh Kudus. Kami terima Tuhan, terjadi atas hidup kami dan kota Salatiga gelombang lawatan. Terima kasih, kuasa mujizat sedang terjadi, berhembus atas setiap sekolah-sekolah, atas setiap gereja-gerejamu, orang-orang muda di Salatiga, kampus-kampus Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan, disapu, dilanda oleh gelombang yang baru, gelombang kemuliaan Allah menjerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus, Roh, berhembuslah, berhembuslah, berhembus, Roh, berhembuslah, berhembus, berhembus, Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kakak-kakak yang pegang sekolah langsung merapat ke depan sebentar, semuanya mau briefing. Yuk, thank you, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dua aja itu, tinggal lain lagi 3. Oh. 2.